coba sama Apri sekalian. Secara teknis kita bisa naikin, tapi nih anak punya modal, dablek. Saya pun juga melihat bahwa Grace ini main itu buat penonton, bukan buat menang. Saya bilang Apri ini sekelas Olimpiade, dia anggap ini kayak kejuaraan biasa gitu. Gimana pendapat Ko Didi dan Mas Hafid melihat lawan-lawan Grace Apri di Olimpiade kemarin? Love all, play. Terus kita lihat di 8 besar kalau nggak salah kok ya, ketemu Cina ya. Cina. Nah kita lihat tuh Grace jatuh bangun, kepleset, terus kita yang nonton tuh jujur kok takut si Grace-nya nggak mampu, gitu kan. Dan setelah kita lihat Apri itu bisa backup banget ya waktu itu. Sebenarnya apa yang terjadi kok? Gimana kondisi Grace waktu itu? Di posisi set ketiga itu di rally pada poin 14-15 atau Grace emang udah nyamperin saya, sudah naik kakinya, sudah naik, udah kenceng. Kok naik kok, tapi jangan ngomong Apri. Iya udah, kamu nyari posisi aja. Masa bisa begitu doang? Nyari posisi, tarik 1-2 tarik depan, 1-2 tarik depan. Saya bilang Pri jaga main mix, saya bilang gitu. Itu posisi set ke berapa tuh? Ketiga. Set ketiga ya? Set ketiga. 15 poin 14-15 itu kaki Grace sudah narik. Waduh. Iya. Nah, terus di puncaknya itu poin 19. Jadi rally panjang 19-17. Rally panjang Grace poin tapi jatuh. Dia udah gak bisa bangun karena kram udah jadi. Saya udah mati loh, saya bilang gitu. Ternyata Cina jatuh juga, kram juga. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Cina kram juga waktu itu. Itu saking tegangnya ya kok. Padahal kalau main normal ya biasa aja main segitu kan, rally panjang seperti itu ya. Dan kita nggak tahu loh kok kalau sama-sama kram di lapangan. Cuma kelihatan ya Grace agak sedikit bermasalah waktu itu. Tapi kita nggak ngelihat tuh. Kalau saya sih sejujurnya nggak ngelihat Cina itu juga mungkin kram juga. Si Apri itu taunya pada saat poin 19 kalau ternyata Grace sudah narik. Narik dari sebelumnya tuh nggak tahu. Dia bilang Pri main mix. Loh, kok main mix? Udah main mix aja. Kaki biar fokus depan. Karena saya nggak kasih tahu. Oh dia pikirin dia main belakang aja, main mixnya main belakang, Grace-nya depan, main depan. Padahal itu sudah nggak mampu naik kakinya udah. Hebat ya kok dan bisa menyelesaikan, makanya lega itu habis dari situ. Ada istirahat ya kok nggak salah ya. Ada keberuntungan istirahat 1 hari. Istirahat 1 hari jadi bisa recovery ya. Mungkin kalau langsung bisa bahaya juga ya. Nah itu agak bertanggung jawab, agak tanda tanya besar itu. Tanda tanya besar ya, bisa balik cepet gak ya. Terus setelah itu masuk semi, yang dilakukan Ko Didi sejak semifinal itu apa? Lu lebih fokus lagi isolasi sendiri, curhat-curhat atau makan bareng biar mereka relax waktu itu? Enggak, jadi selesai main, dari 8 besar tuh saya lakuin, selesai main, kita panggil tim terapis untuk recovery. Saya udah gak mau ngomongin teknis badminton. Istirahat ya. Saya yang ngulik sendiri untuk persiapan babak selanjutnya. Kita ngobrolnya di latihan besok paginya. Ya. Jadi biar mereka totalitas istirahat, mereka mau santai-santai gitu. Mungkin Mas Hafid doa terus ya. Saya bilang Mas, doa yang kenceng. Saya bilang sama istri, doa yang kenceng. Udah gitu aja. Pulang-pulang tinggal terima bonus. urusan teknis di sini udah serahin itu. Iya. Kita support semua, keluarga juga semua support. Pasti semua support ya, masyarakat Indonesia pastinya support. Ya, saat Grace Apri lolos ke babak final, apa yang dipesankan Ko Didi atau Mas Hafid ke mereka gitu? Karena biasa menjelang final kan ada jeda tuh ya, dari semifinal ada jeda itu. Pasti kan tekanan lebih besar, terus pasti lebih deg-degan lah gitu. Apa yang dipesankan Ko Didi ke mereka? Atau Mas Hafid mungkin di grup? Mas Hafid nggak tahu, ada nggak? Mas Hafid dulu deh. Mas Hafid. Jadi gini, kalau kan posisi saya pada saat saya di rumah atau kalau Enggan tahu persis semuanya di sana. Jadi tiap hari pun juga saya cuma memberikan sedikit support kepada mereka, mengingatkan bahwa yang paling penting makin dari semifinal, 8 besar, semifinal sama final, itu saya selalu berpesan mengingatkan bahwa yang penting recovery, jaga pola pikir, jaga kondisi recovery-nya. Itu yang paling penting. Pri, pada saat kamu habis selesai main, kamu begitu ke hotel, kamu udah nggak pikir bulu tangkis lagi. Jadi untuk speed recovery-nya di kepala itu akan lebih
terjaga untuk besok paginya. Setelah bangun pagi, kamu berdoa, kamu menyiapkan dan kamu komunikasikan, diskusikan dengan Enggan, ya kamu bisa 100% akan lebih fokus. Itu dari hari ke hari kita paling mengingatkan seperti itu aja. Karena itu yang mungkin barangkali ada sedikit bantu bahwa kan orang tekanannya seperti Butet ada mungkin pada saat mengalami beberapa kejuaraan dari 8 besar, semifinal, final itu di kepala itu udah seperti numpuk banget. Nah itu gimana caranya untuk merecovery secepatnya aja supaya besoknya bisa fresh lagi. Kita di rumah mengingatkan gitu aja juga mengingatkan Coach Enggian untuk tidak tegang-tegang. Coach Enggian kelihatannya santai, padahal udah mau kram semua santai, juga itu. Santai. Tadi udah mau jantungan. Gimana kok? Apa yang dipesankan kalau kok Didi sebelum menjelang final itu? Kalau saya nggak mesen tuh. Malah saya tanya. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu mau? Ya. Karena kalau saya ngomong lagi udah entar meledak takutnya. Karena udah pasti nggak usah diomongin juga udah orang itu yang nggak pernah nongol tahu nongol. Tahu lah Butet lah. Ya kan? Masih masukan, aduh capek kasihan. Ya kan, dia bilang udah gini deh, kamu maunya gimana, maunya apa, apa yang bisa saya lakuin buat kalian. Ya mereka ngobrol biasa aja, ini kok gini, ya udah kita tampung gini, oke, bisa lakuin ya saya lakuin. Apa yang enggak, udah enak istirahat ya udah menjelang final Grace tidur 10 jam kan. Iya dia bilang 10 jam, hebat banget. Saya jujur kok nggak bisa tidur. begini merem tapi nggak nyenyak gitu. Nah jujur nih, kok Didi bisa tidur nggak? Saya tidur menjelang final bisa, tapi pada saat sebelum final itu kan ada jeda 1 hari. Saya nggak bisa tidur karena apa? Bukan saya nggak bisa tidur tegang atau seneng. Saya harus nyiapin buat besok latihan modal apa yang mesti disiapin. Itu sampai jam 5 pagi tuh. Karena kan saya harus analisis kan. Saya harus tagging segala macem. Jadi kan saya masih ulang lagi. Emang yang final itu agak spesifik saya karena jangan sampai miss. Itu sampai jam 5 pagi. Nah jujur kok kita nih nonton Grace Apri itu kan tiap hari itu jantungan ya. Karena kan udah mulai dari 8 besar. Udah semi ya. Udah semi udah tinggal Apri, Grace dan Ginting ya. Dan akhirnya Ginting kalah dengan Chenlong perebutan perunggu. Nah yang maju kan Grace Apri. Nah kita jantungan nih. Kalau kok Didi sendiri gimana rasanya lihat di pinggir lapangan deket banget, mules gak sih kok? Atau keringet dingin atau kayak mau kram kaku gitu ada gak kok? Saya jujur yang paling mules itu 8 besar. 8 besar ketemu China itu ya. Yang pertama itu kan saya punya target kan lewat dari 8 besar. Itu emang agak tegang saya. Dari situ lebih enak malah kalau udah lewat dari 8 besar. Iya. Ke semifinal, final kan harusnya lebih tegang kok. Enggak. Tapi kalau tegang itu pasti ada. Sebelum masuk lapangan persiapan kita lihat si Grace Apri bagaimana. Oh nyata enjoy. Terus di lapangan juga itu tidak seperti pada saat 8 besar. 8 karena besar target itu ya, mau lewatin itu ya. Iya. Dan terjadi juga mungkin kalau mau review dikit terjadi juga sama Minion ya. Di 8 besar itu malah lebih kelihatan tekanannya tinggi banget. Karena itu udah babak gugur ya, sistem gugur ya. Mungkin kalau sebelumnya kan masih penentuan juara atau runner up group ya. Jadi memang 8 besar itu sih yang mungkin kalau saya pribadi kan lebih berat. Saya harus kepinginnya targetnya ngelewatin kan supaya ganda putri minimal kalaupun kalah ada perebutan perunggu. Terus kalau boleh share sedikit Mas Hafid sama Ko Didi, kalau menurut Mas Hafid sama Ko Didi nih, apa rahasia atau kunci suksesnya Grace Apri ini di Olimpiade? Kalau saya bilang sih ini kepercayaan ya. Kepercayaan satu sama lain termasuk ke pelatih. Yang biasanya itu ya namanya pemain ganda ya. Nggak enak dikit aja biasa jadi masalah. Tapi ini kemarin tuh benar-benar mereka tuh semua bisa menekan emosi mereka, ego masing-masing. Jadi kuncinya itu intinya adalah kekompakan dan kebersamaan kerja sama tim ya. Iya, kepercayaan mereka satu sama lain. Oke. Kalau Mas Hafid gimana ngeliatnya? Kalau saya ada satu keyakinan ya, apa artinya itu kesuksesan ini tuh
Yang pasti juga ada dukungan doa dari seluruh masyarakat Iya. Indonesia, terutama untuk keluarganya, itu yang Iya. selalu mendoakan. Itu yang menurut saya menjadikan satu kekuatan juga. Kalau saya melihat dari keyakinan, soalnya dari mata pelatih mungkin kalau coach Engyan di lapangannya, dia selalu, memikirkan masalah strategi. Tapi kalau saya di TV, saya melihat dari aura, dari tingkah laku di lapangan ya, wah ini yakin banget ini menang gitu. Iya. Soalnya dari pemain orang yang gelisah, orang yang dengan yakin banget, pede banget, itu kan akan kelihatan banget. Iya. Seperti itu saya lihat seperti itu. Terus, gimana rasanya kok membuat sejarah jadi pelatih yang bisa meneruskan tradisi emas, ganda putri, memecahkan rekor banyak rekor lah ya kok ya, Iya. saya udah nggak bisa sebutin tuh. Gimana rasanya itu kok, Mas Hafid? Mungkin Ko Didi dulu. Yang tentunya pasti bangga ya, Ten. Ya. Bangga, bukan cuma bangga, buangga, Ten. Buangga, pakai U ya kok? Pakai Buangga. U-nya panjang gitu. Ya. Bangga itu pertama saya bisa memberikan sesuatu buat negara saya, Ya. itu udah pasti. Terus bahagianya itu karena kita kerja, kita mendedikasikan diri sebagai pelatih, itu kan bagaimana kita dapat memberikan hasil mencetak prestasi dari pemain kita. Ya. Dan olimpiade yang kita tahu semua adalah puncak dari Prestasi seorang atlet. tertinggi kan ya di semua olahraga. Ya. Dan itu tercapai. Yaitu untuk dibilang kebanggaan, kebahagiaan ya udah itu. Ya apa yang saya rasain sekarang seperti itu gitu loh. Kalau Mas Hafid gimana Mas? Ini merupakan satu kebanggaan ya, di mana ya saya kira juga kebanggaan kita semua ya. Ya. Saya kira kebanggaan gitu, yang akhirnya itu pada terus terang aja itu saya lebih percaya bahwa ada kata-kata yang tidak ada kata yang tidak mungkin. Ya. Ternyata ini memang terbukti sekali dan ternyata ini ada. Sesuatu yang dianggapnya tidak mungkin jadi mungkin. Itu sesuatu yang luar biasa sekali dan ini merupakan satu kebanggaan yang luar biasa sekali, saya kira Ya. gitu. Dan Tuh. sejarah ya kok ya, Ya. walaupun bukan hanya atlet aja, mungkin pelatih juga. Ya yang kita tahu, kita lihat di media sosial ya, nongol terus tuh. Andil pelatih besar, Engyan, Mas Hafid gitu ya. Jadi Ya, ya satu kebanggaan tersendiri ya. Mungkin pasti. saya belum pernah merasakan jadi pelatih, tapi ya pastilah. Ya, Bangga itu pasti ada. pasti. Terus seneng, lega ya kok ya. Semua itu ada. Terus ada nggak pertandingan yang Ko Didi atau Mas Hafid sempat ragu waktu Olimpik nih? Atau nggak nyangka nih Grace Apri bisa menang? Tandingan apa ini maksudnya? Di Olimpiade kemarin. Sempat ragu nih, ini bisa menang nggak ya gitu lawan ini gitu. Ada nggak? Saya di quarter final itu. Yang quarter final itu ya lawan Cina itu ya? Pertama memang track record Grace Apri itu dari semua lawan yang dihadapin dari babak pertama di grup, itu yang paling bagus cuma lawan England. Track recordnya. Yang lainnya yang lawan Malaysia track recordnya jelek. Imbang-imbang. Lawan Jepang. Apalagi. Terus di quarter final lawan China itu juga track recordnya jelek. Bukan terakhir tuh China Grace Apri menang terus enggak? Enggak. Yang lawan yang quarter final tuh enggak. Terakhir ketemu di 4-3. final World Tour. Kalah. Kalah ya? Ya. Terus yang semifinal emang itu rame-rame. Yang semifinal lawan Korea itu. Terakhir itu ketemu di Thailand 3 kali. 3 turnamen ketemu 3 kali. Grace unggul. Menang 2 kali, kalah sekali. Nah, di finalnya itu yang lawan China itu juga track recordnya juga jelek. Terakhir temu di World Tour juga kalah. Tapi yang saya memang agak gak yakin itu, kurang yakin ya itu di quarter final. Selain ketemu Cina itu, track recordnya sebelumnya kalah, ada juga ya kepengenan Ko Didi, pengen lolos itu ya. Jadi ada ragu, ada tegang, ada semuanya di situ ya. Jadi satu itu ya. Nah sekarang Mas Hafid nih, Mas. Kemarin kan sempat lihat di Instagram Mas Hafid nih, waktu semifinal apa final ya? Mas Hafid itu nonton Grace Apri sambil meluk foto almarhum istri. Boleh ceritain nggak Mas, kenapa? Oke, jadi gini, pada saat awal saya di ganda putri, sekarang istri saya itu almarhumah gitu. Jadi sebelumnya itu juga dia selalu mensupport saya, mendoakan saya bahwa papa ini di ganda putri itu harus bisa membuktikan, memberikan yang terbaik gitu.
Nah sebelumnya juga kejuaraan-kejuaraan itu selalu istri saya kalau di rumah itu selalu teriak-teriak di TV, depan TV, selalu mendoakan, kalau menang selalu ngirim WA alhamdulillah seperti itu, selalu mendoakan gitu lah. Pada saat kemarin event kemarin itu, saya terus terang aja, minta apa ya, sama istri itu, "Mama ini anak buah Giri Sapri sama Coach Enggan ada di sana, mohon untuk diberikan kekuatan, mohon diberikan sehingga saya meluk." Jadi saya anggap seolah-olah istri saya itu ada di samping saya. Oke. Seperti itu. Itu yang terus terang menurut saya itu ada satu yang barangkali insya Allah bisa bantu. Itu aja. Iya, Kenapa mesti pada saat saya meluk, foto. foto almarhumah istri saya itu pada saat menang pun pada saat menang, istri saya juga bisa merasakan bahwa Oke. melihat hasil dari Giri Sapri sama Coach Hendra ini Iya. sukses. Ya seperti itu ceritanya. Amin. Terus katanya istri Ko Didi juga ikut deg-degan ya pas di rumah nonton Grace Apri. Ceritain dong kok. Kan Cilia heboh tuh ya biasanya ya. Walaupun ada di sini orang yang nggak Nggak apa-apa mau kok. Kita ceritain aja. ngintip-ngintip. Aduh, kalau istri itu jujur untuk nonton langsung tuh nggak berani. Kalau di TV Ngintip-ngintip. itu nggak berani. Tadi ngintip, kabur dari ruang TV. Terus dia pura-pura ngapain, terus tato teriak nanya ke anak saya, "Dek, Kak, berapa skor?" Gitu. Terngintip lagi. Ya begitu. Gambarin Wajar. Lain kali nonton. kok jangan nonton live. Nonton aja live score. Ya kan kalau live score angka doang tuh bertambah. Bukan nonton kan. Iya, jadi Aduh. ya udah itu kalau kalau deg-degan udah ya setiap saat sampai selesai main semifinal itu aja saya nelpon yang nangis bukan saya, dia yang nangis. Dan saya nonton loh kok. Ko Didi kan live tuh Ah, waktu penyerahan medali. ah, Enggak. Kan sama istri tuh. ah. Jangan dimatiin kata Cilia. Saking kepengen banget kalau bisa terbang Iya, iya, langsung terbang iya. tuh kok. Kangen, Langsung kangen. di situ tuh. Selain kangen suaminya, Iya. pengen ikut Iya, juga iya, lah, iya. Bapak menyanyikan lagu Iya. Indonesia Raya pastinya. Iya. Nah, kita nggak pernah tahu nih apa yang terjadi. Tapi kalau seandainya Grace udah nggak main lagi di Olimpiade nih kok, atau harus pensiun, kira-kira Apriani sama siapa sih? Udah kepikiran belum? Ko Didi sama Safit? Kalau untuk nama prediksi itu sudah ada. Oke. Ya. Tapi pastinya akan ada proses dicoba. Terus juga proses bagaimana yang calon partnernya ini menjalani proses latihan. Ya. Itu kan jadi pasti jadi Pertimbangan. evaluasi ya gitu. Kalau nama jujur udah ada 2-3 nama Oke. ya. Cuma nanti tinggal saya nggak mau eksekusi sekarang. Nanti kita sambil berjalan, nanti kita ngobrol sama Grace dulu. Seperti apa. Ya kita nggak tahu kalau Grace, "Enggak kok, saya masih mau main 2024." Luar biasa. Nah kan kita nggak tahu kan. Iya. Maka kita tunggu dulu aja sampai suara saya tenang. Tapi kalau untuk pengganti itu, saya sama Mas Awet sudah ada beberapa nama. Gitu. Oke. Sama ya Mas Safit ya? Udah Ya, sama. dipersiapkan ya Ada kira-kira beberapa siapa? pemain yang potensial ya saya kira ya juga untuk melihat kebutuhan pasangan Apri yang ke depan itu seperti apa. Kita juga sudah melihat dan sudah kita persiapkan. Tuh. Oke. Ini kalau ngomongin soalnya rumornya tuh wah pada ngomonginnya kayaknya Grace mau pensiun nih. Karena kan Grace sempat statement ya bilang saya udah berkeluarga, mungkin udah ada prioritas yang lain selayaknya istri. Nah mungkin udah pada nebak-nebak nih kok kira-kira Grace mungkin tahun ini kali mau pensiun atau apa ya. Nah sejauh ini Apriani kan akan tetap sama Grace. Kira-kira akan dicoba dengan yang lain untuk turnamen dalam waktu dekat ini? Enggak. Tetap masih bareng? Jadi untuk tahun ini masih tetap bareng. Tetap bareng ya? Ya. Jadi planningnya tetap bareng dulu? Iya karena Grace masih sudah menyampaikan ke saya paling enggak tuh dia masih main sampai World Championship. World Champion itu di bulan Desember ya? Ya. Jadi untuk tahun ini teman-teman Grace Apri tetap masih berpartner, tapi untuk kedepannya kita belum tahu ya. Mungkin Ko Didi harus ngobrol lagi sama Grace. Barangkali Grace masih mau sampai 2024 dan masih kuat, masih bisa di top level dunia. Why not? Ya kan, katanya jangan urusin jejak gua, katanya cepet pensiunnya. Padahal gue pensiun udah umur 33 Grace. Jadi ya be yourself ya, kalau Anda masih kuat ya kenapa enggak ya? Masih bisa cari pundi-pundi. Masih dapat permit dulu. Dan
konsultasikan dengan suami, jangan sampai terjadi prahara. Iya kan kok. Karena sekarang prioritasnya pasti beda. Sekarang saya pengen tahu nih tentang Ko Didi dan Mas Hafid. Biar teman-teman juga yang nonton juga makin kenal. Nah, dulunya Ko Didi atlet PB Jarum juga kan ya? Nah, Mas Hafid juga? Benar. Boleh ceritain nggak kapan, berapa lama, di sektor apa? Nah, Ko Didi dulu deh gimana? Kapan? Saya masuk ke Jarum tuh di Kudus itu tahun 88. 88 kok? Tahun 88, itu umur 11 tahun, kelas 6 SD itu. Di Kudus sampai tahun 92 lulus SMP. Saya mundurkan diri. Saya udah nggak mau main badminton. Berarti sorry kok, tunggal ya? Tunggal. Tunggal. Saya pulang ke Solo itu nggak berapa bulan ya. Dipanggil lah mas sebelah saya nih. Oh Mas Hafid? Iya. Kowe ki ngopo mulai Solo? Nih Jakarta katanya. Main double wae kayak gitu. Oh, jadi dari tunggal ke Jakarta main double. Memang udah jodohnya dari dulu kayaknya ya. Foto-foto wong Solo deh. Foto-foto wong Solo ini. Jadi kompak ya dan bisa memberikan prestasi. Terus infonya Ko Didi ditawarin jadi pelatih pelatnas karena ketemu Kak Reksi nih di kamar mandi. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa ketemu di kamar mandi ngomongin yang penting-penting kok. Ko Didi kan waktu jadi atlet perunggu Olimpiade 2000 berapa kok? 2004. Nah, jadi pelatih medali emas Olimpiade Tokyo. Apa bedanya kok? Seberapa deket sama anak sunya atau suka ngelakuin hobi-hobi bareng, berenang bareng atau apa bareng gitu? Suka berantem. Mereka tuh nggak confident. Ketemu orang aja nunduk-nunduk, bungkuk-bungkuk. Mungkin itu dirasain tunggal putri juga mungkin ya kok ya. Karena tidak pernah dianggap. Ya mungkin ini salah satu pembuktian ya, bukti nyata. Match point game.